untuk nomor ini adalah nomor SK kelulusan ya, yang kemarin diterbitkan kalau di Jawa Tengah itu per 6 Mei 2024 kemarin. Ya, silakan SK-nya dibuka, kemudian dituliskan di sini. Kemudian di sini adalah kota atau kabupaten ya. Nah, misalkan Kabupaten Bismillah ya, ditulis kab titik ya Bismillah, atau kota Bismillah ya, kota titik Bismillah. Kemudian untuk tata cara pengisian belangko ijazah atau petunjuk pengisian belangko ijazah. Nah, ini teman-teman semua. Kalau dilihat dari sini memang banyak sekali yang perlu saya jelaskan ya. Nah, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 untuk halaman muka ini sampai 17 ya. Kemudian di halaman belakang, sampai halaman belakang itu nanti ada sampai 1, 2, 3, 4 sampai 10 ya. Nah, untuk mempersingkat saja, saya akan buatkan contohnya ya. Contohnya ini jadi tidak menggunakan data sebenarnya ya, karena tidak diperbolehkan. Jadi nanti saya akan jelaskan satu persatu saja. Oke, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, sebelum saya mulai, ini khusus untuk SMA ya teman-teman semua ya. Jadi nanti bentuk ijazahnya memang tidak, kurang lebih seperti ini ya, ada barcode-nya segala untuk sekarang ini. Oke, ini saya akan tampilkan atau contohkan beberapa penulisan ya. Nah, di sini memang saya buat untuk nama, alamat, dan sebagainya memang tidak sesuai dengan sebenarnya ya, atau ini cuma sekedar penulisan saja, jadi tidak dalam kondisi yang sebenarnya. Oke, untuk ijazah tingkatan SMA untuk tahun ajaran 2023-2024 ya teman-teman semua. Oke, untuk tahun ajaran 2023-2024. Nah, saya yang cerah aja. Yang pertama adalah yang bertanda tangan di bawah ini ya, ini kepala, kemudian nanti diisi satuan pendidikannya. Di sini diisi satuan pendidikan, sekolah menengah atas, misalkan sekolah menengah atas hebat Roku, biasanya di sini ini menunjukkan kecamatan ya. Nah, nanti bedanya dengan yang tahun lalu, ini juga di bawah harus mencantumkan lagi. Nah, ini di sini juga harus sama persis ya. Jadi jangan disingkat, kalau di sini sekolah menengah atas, di sini juga ditulis sekolah menengah atas ya. Hebat Roku gitu ya misalkan. Jadi jangan disingkat SMA hebat Roku, ini tidak boleh, sekalipun penulisannya di bawah memang sedikit ya, ini akan bermasalah untuk teman-teman semua yang nanti satuan pendidikannya agak panjang penulisannya, jadi dibuat hati-hati saja ya, karena tidak boleh ada singkatan. Kalau di atas memang sudah sekolah menengah atas, di sini juga ditulis sekolah menengah atas gitu ya, sama persis dengan yang pertama. Kemudian yang kedua, nomor pokok sekolah nasional ya. Oh iya, untuk sekolah, untuk satuan pendidikan ini disesuaikan dengan akta pendirian ya. Kalau akta pendirian diperbaharui mungkin ya, kemudian namanya diganti yang terbaru ya, dia pakai yang terbaru ya. Kemudian untuk nomor peserta, nomor pokok sekolah nasional atau NPSN ini yang terdiri dari 8 digit. Saya rasa ini tidak masalah ya, tinggal diisikan saja. Kemudian kabupaten atau kota ya. Nah, ini tanpa mencoret di sini ya. Misalkan di sini kota Bismillah ya, maka kabupatennya dibiarkan saja, tidak boleh dicoret. Ataupun sebaliknya ya, di sini kok kabupaten Bismillah, maka yang kotanya juga tidak boleh dicoret, biarkan saja. Kemudian provinsinya ya, disesuaikan saja dengan provinsi teman-teman semua ada di mana. Kemudian untuk menerangkan bahwa ini sudah masuk ke data peserta didik ya. Nah, yang untuk nama sendiri, nanti untuk nama pakai huruf kapital semua ya, untuk pakai huruf kapital semua, misalkan nama Rahman ya. Nah, kemudian tempat tanggal lahir ini disesuaikan, ingat yang jadi landasan adalah akta kelahiran ya, akta kelahiran. Ya, lanjutkan. Kemudian untuk data siswa yang berikutnya adalah nama orang tua wali ya, nama orang tua wali, walaupun nama ya, sama-sama nama, ini tidak boleh ditulis dengan huruf kapital semua, hanya huruf depannya saja ya. Nah, misalkan Rohim itu ya, makanya R-nya saja atau huruf depannya saja. Tapi kalau untuk nama peserta didik ini harus pakai huruf besar semua atau huruf alaf semua.
Kemudian nomor induk siswa, saya rasa tidak ada masalah ya. Silakan. Kemudian nomor induk siswa nasional atau NISN. Ini yang terdiri dari 10 digit ya. Silakan hati-hati untuk menulisnya ya. Hati-hati. Biasanya sama dengan NISN untuk jenjang sebelumnya atau di SMP biasanya selalu sama. Kemudian berdasarkan keputusan kepala, nah ini tidak boleh berbeda dengan yang atas, harus sama persis ya. Jangan ada singkatan, kalau di atas tidak disingkat, di bawah juga tidak boleh disingkat SMA. Dan ini juga harus sekolah menengah atas ya, tidak disingkat. Kemudian untuk nomor ini adalah nomor SK kelulusan ya, yang kemarin diterbitkan kalau di Jawa Tengah itu per 6 Mei 2024 kemarin. Ya silakan SK-nya dibuka kemudian dituliskan di sini. Kemudian di sini adalah kota atau kabupaten ya. Nah, misalkan kabupaten Bismillah ya, ditulis kab titik ya Bismillah, atau kota Bismillah ya, kota titik Bismillah. Kemudian untuk daerah Jawa Tengah sendiri untuk kelulusan penerbitan ijazah ini, untuk penerbitan ijazah ya, ini 21 Mei 2024. Kemudian untuk nama kepala sekolah ya ditulis saja. Kemudian tanda tangan, kemudian di sini cap ya, di sini cap. Cap mengenai foto peserta didik dan mengenai tanda tangan kepala sekolah. Gitu ya. Kemudian kalau NIP silakan yang ada ditulis, kalau yang tidak ada di strip saja. Ini untuk halaman muka teman-teman semua, saya rasa tidak ada masalah ya. Kemudian untuk halaman belakang untuk daftar nilai. Untuk nama peserta didik, tempat tanggalan ini tidak usah khawatir, sama dengan halaman yang pertama ya. Misalkan nama Rohman ya, ini pakai huruf balok semua. Sama penulisannya. Kemudian tempat tanggal lahir Bandung 5 Juli 2006. Ya, ini adalah data tidak sebenarnya ya, ini cuma sekedar sama saja. Nomor induk siswa juga sama pada halaman muka, sampai NISN juga sama ya, yang terdiri dari 10 digit. Nah, kemudian untuk pengisian nilai teman-teman semua, untuk nilai ini 2 digit di belakang koma ya. Dengan pembulatan, saya rasa kalau perhitungannya pakai Excel tinggal dibulatkan secara otomatis, tidak masalah ya, bisa ya. Nah, pembulatan ke atas pakai Excel, biasanya ngitungnya semuanya pakai Excel, saya rasa tidak masalah. Ya, untuk rentangnya adalah puluhan ya, 10 sampai 100, kemudian 2 digit di belakang koma, gitu ya. Nah, ini hati-hati teman-teman semua untuk menghitung ya, rata-ratanya dan sebagainya. Biasanya kalau pakai Excel mudah sih mudah, tapi kadang-kadang ya ada kekeliruannya, jadi tolong dicek benar-benar ya. Maka untuk nanti rata-ratanya pembaginya harusnya 15 atau 16, nah itu teman-teman harus hati-hati di situ ya, karena nanti setelah ditulis dan ditandatangani tentunya nanti susah untuk membetulkan. Jadi kita memang persiapannya harus matang, makanya harus ada tim dalam penulisan ijazah, mulai dari verifikasi nilai ya. Nah ini mungkin untuk meminimalisir kesalahan, karena Excel biasanya kesalahannya di rumus, salah satu, salah semua biasanya ya. 2 digit di belakang koma, rentang nilainya adalah 10 sampai 100 gitu ya, sampai juga di rata-ratanya nanti ya. Kemudian untuk mulok teman-teman semua, mulok misalkan ada 1, berarti yang B, C di strip ya, di strip, maka nanti di sini juga di strip. Kalau muloknya ada 2 silahkan, tidak masalah, berarti yang C di strip 1 di sini. Kemudian kelompok C, saya rasa tidak ada masalah ya. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan, kalau cuma 1 berarti yang B dan C di strip sama seperti yang tadi mulok. Nah, di sini juga ikut di strip. Ya. Kemudian nanti di sini sama persis sama dengan halaman muka. Kalau itu kabupaten ya kab titik. Kalau itu kota ya kota titik, kemudian diikuti nama kotanya atau diikuti nama kabupatennya ya. Kabupaten titik Bismillah ya. Tanggal penerbitan ijazahnya disertakan 21 Mei 2024. Kemudian tanda tangan kepala sekolah, cap juga di sini ya. Nah, dicap juga. Kemudian kalau ada NIP ya. Kalau ada NIP tuliskan, kalau tidak ada ya di strip saja. Begitu teman-teman semua. Jadi saya rasa tidak ada masalah ya. Yang paling penting adalah yang pertama ini, satuan pendidikan disesuaikan dengan akta pendirian ya. Kalau akta pendirian diperbaharui, namanya diganti ya berarti ikut yang terbaru.
Kemudian untuk data siswa nanti patokannya atau dasarnya adalah akta kelahiran ya, akta kelahiran. Pokoknya apapun akta kelahiran, kembali pada akta kelahiran, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.